Halo semuanya, gue lagi ada di Jakarta Auto Week 2022 di Jakarta Convention Center. Nah, jadi gue mau bikin konten YouTube untuk chapter 1 dan ini tepat banget nih, lagi ada event ini. Kita lihat yuk, ada apa aja sih di Jakarta Auto Week. Wah, di sini ini sebelum kita masuk itu udah ada parade promo mobil unggulan. Nah, selanjutnya itu yang terdekat, kita akan masuk ke Plenary Hall, ada brand Suzuki sama Wuling. Nah, jadi di sini nanti mappingnya itu dibagi ada test drive area, Plenary Hall, itu ya tadi gue bilang Suzuki sama Wuling. Lalu selanjutnya itu tuh ada di Cendrawasih, itu ada brand Lexus, Kia, MG, Mazda. Serta di Hall A-nya itu tuh ada Mitsubishi, Daihatsu, dan Nissan. Serta di Hall B-nya itu ada Isuzu sama Hyundai. Toyota dan Honda, oh gue lupa nih, ada Honda dan Toyota juga. Langsung aja deh kita cek Plenary Hall-nya kayak gimana ya. Nah, ini dia nih Plenary Hall-nya, ada brand Wuling sama Suzuki. Jadi di sini masing-masing brand itu membawa beberapa display produk mobilnya yang bisa teman-teman pasti itu lihat sih secara langsung, entah itu megang eksteriornya, pegang interiornya, melihat interiornya juga. Dan kalau gue bilang ini Plenary Hall-nya masih belum terlalu rame ya. Gue datang hari Jumat dan gue lihat ini masih belum terlalu rame. Dan ini jadi kesempatan yang sangat bagus sih kalau teman-teman tertarik dengan produknya Wuling atau Suzuki. Ini bisa ngobrol dengan salesnya masing-masing untuk tahu nih kayak spesifikasi mobilnya seperti apa, harganya juga berapa. Dan ini bisa bebas banget sih menurut gue, karena kalau kita lihat berbagai macam display produknya dari masing-masing brand ini tuh seharusnya bisa kita nikmatin untuk dilihat secara langsung baik interior atau eksteriornya karena tidak terlalu ramai. Nah, selanjutnya kita langsung ke Cendrawasih kali ya, kita lihat produk Kia, Lexus, Mazda sama MG. Nah, gue udah mulai masuk nih ke Cendrawasih room-nya. Dan kita lihat ada produknya MG, nih di sebelah kiri kita udah ada MG, di sebelah kanan kita udah ada Lexus, dan di sana kalau misalnya ada Kia dan Mazda. Nah, ini kalau misalnya dibandingkan Plenary Hall, ini brandnya lebih banyak ya. Dan bisa teman-teman juga sama nih, di Cendrawasih ini ketika gue datang masih belum terlalu rame sih. Jadi apalagi nih booth Lexus ini, kalau teman-teman tertarik untuk pengen tahu tentang produknya Lexus, mobil-mobilnya, ini bisa banget untuk nanya-nanya ke salesnya ya. Sepi banget nih, enak banget sih kalau misalnya pengen tahu informasi tentang Lexus. Nah, ini di MG juga sama. Ini banyak banget nih salesnya yang pastinya bisa kita gali informasinya tentang produk-produk MG. MG lumayan cukup ramai sih. Dan di sebelahnya MG atau di seberangnya MG itu ada produk dari Kia. Nah, ini juga sama nih. Jadi ini momen yang sangat oke banget sih kalau misal pengen tahu tentang produk Kia, itu masih belum terlalu rame. Kalau pas gua datang, bisa jadi salah satu alternatif untuk mendapatkan informasi tentang produk Kia secara lengkap dari salesnya juga. Dan ada Mazda. Nah, ini kalau misalnya gue lihat di boothnya Mazda ini terbilang cukup ramai sih dibandingkan beberapa booth sebelumnya yang kita lihat ya. Di sini banyak orang-orang yang tertarik dengan nanya-nanya tentang Mazda CX-3. Dan ini juga nih banyak banget nih yang kayak di CX-30-nya juga lagi lihat-lihat. Cukup ramai sih di boothnya Mazda ini. Oke deh, kita tadi udah lihat beberapa di booth di Cendrawasih ini, dan kita mungkin lanjut ke booth selanjutnya kali ya. Oke, sekarang gue udah ada di Hall B nih. Ada Toyota, ada Hyundai, ada Isuzu, dan Honda. Nah, di Hall B ini kalau gue lihat booth-nya yang Toyota dan Honda itu cukup dominan banget ya. Dia cukup besar banget, dan di hall ini juga terbilang lebih cukup ramai dibandingkan hall-hall sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanan kita itu ada booth-nya Toyota yang menurut gue ini
cukup besar sih. Dan kalau misalnya dilihat dari tampilannya ini nggak beda jauh seperti mereka yang tampilkan di Gias. Nah di sini juga gue lihat banyak banget mobil dari Toyota yang bisa kita lihat dan kita tanya kepada salesnya juga. Nah terus kita lihat juga di Toyota ini juga banyak mobil yang pastinya itu bisa kita nikmatin sih interior dan eksterior. Dan di seberangnya itu ada Isuzu. Nah Isuzu ini nggak terlalu banyak kalau gue lihat. Nah ini mungkin salah satunya nih, gue coba deketin ya ke salah satu mobilnya. Ini yang hadir atau yang ditampilkan di Jakarta Auto Week. Nah kalau di Toyota ini gila, ini gede banget sih, gede banget. Dan pastinya kalau misalnya senang sama produk Toyota ini seru sih untuk melihat ke dalam karena berbagai macam mobil bisa kita lihat secara langsung ya. Dan di seberangnya Toyota atau agak serong dikit itu ada Hyundai. Nah kalau di Hyundai ini sama juga nih, gue lihat gue kemarin datang ke acara Gias dan secara tampilan boothnya itu nggak beda jauh. Tapi yang menarik itu di sini banyak banget sih orang yang masuk ke boothnya Hyundai. Mungkin ada ketertarikan sendiri ya dengan produknya Hyundai saat ini. Nah, ini Toyota dan tadi di seberangnya Hyundai dan di sebelahnya Toyota itu ada Honda. Nah, Honda juga gue lihat ini banyak banget sih mobil yang ditampilkannya juga. Dan ini bisa jadi satu hal yang menarik sih ketika emang pengen tahu atau pengen beli produk Honda. Ini kalau datang ke Jakarta Auto Week semuanya ada di sini. Itu bisa nanya-nanya langsung. Dan juga pastinya bisa merasakan setiap mobil baik itu interior dan eksteriornya itu di Hall B ini. Nah ini lihat nih boothnya Honda. Kalau misalnya teman-teman datang juga nggak jauh lah seperti di Gias tampilan boothnya juga. Oke deh, tadi kita udah ke Plenary Hall, Cendrawasih, sama Hall B. Dan selanjutnya ini satu hall lagi yang ada di Jakarta Auto Week, itu Hall A. Nah, kita langsung aja ya ke Hall A. Oke, sekarang gue udah ada di Hall A dan di sini ada produknya dari Nissan atau dari brandnya Nissan, dari Mitsubishi dan juga ada dari Daihatsu. Wih, yang Mitsubishi setengahnya dipakai seperti lounge gini ya. Kayak ini buat konsumen atau pengunjung yang datang pengen langsung nanya-nanya promo mobilnya atau beli langsung. Kayaknya ini tempat disediakan oleh Mitsubishi deh secara khusus. Dan ini Nissan. Belum terlalu ramai ya boothnya Nissan. Ini menarik sih nih menurut gue, Mitsubishi setengahnya dibandingkan untuk show off produk mobil, mereka lebih membuat launch seperti ini. Jadi lebih nyaman sih kalau pengen ngobrol tentang produk Mitsubishi secara langsung dengan salesnya yang ada di sini. Nah ini produk dari Mitsubishi dan di seberangnya Mitsubishi ada Daihatsu. Nah di Daihatsu juga kita lihat ada beberapa pengunjung yang lagi ngobrol sama salesnya. Dan boothnya saat ini belum terlalu ramai, jadi kalau misalnya pengen lihat boothnya Daihatsu, mobil-mobilnya apa aja yang di show off, itu cocok banget sih menurut gue buat ngobrol-ngobrol karena nyaman juga pastinya. Nah, jadi ini gue datang di hari Jumat dan ini kondisi Jakarta Auto Week per hari Jumat ya, masih belum terlalu ramai sih. Jadi menurut gue kalau misalnya pengen ngobrol tentang mobilnya, ini enak sih, karena mungkin nggak keburu-buru juga atau nggak, ya bisa nyantai karena yang datangnya masih belum banyak. Nah ini produk dari Daihatsu dan ini produk dari Mitsubishi. Menarik ya, Jakarta Auto Week 2022 ini. Kalau gue bilang mungkin konsepnya lebih buat mencari tahu informasi tentang mobil yang kita udah cari, udah pengen banget mungkin dibeli atau pengen lihat secara langsung, karena secara mapping denahnya, mapping tempatnya juga itu nggak terlalu besar dan jaraknya juga nggak terlalu jauh. Jadi ini emang tujuannya pengen langsung lihat mobil yang kita tuju sih. Nah ini booth dari Nissan masih belum terlalu ramai dan kita juga pastinya bisa ngelihat produk Nissan secara langsung. Oke deh, jadi ini sedikit gambaran tentang Jakarta Auto Week. Jadi sebenarnya gue iseng-iseng aja nih bikin video karena pengen coba juga nih upload di YouTube-nya Chapter 1. Dan mungkin di next kontennya gue bakal lebih proper lagi sih, karena kan ini pakai kamera HP dan banyak shakingnya. Semoga di konten selanjutnya
gue bisa bikin konten yang lebih informatif lagi dan juga pastinya di event-event yang lebih menarik. Oke deh, sekarang gue mau langsung makan dulu, terus cabut lagi ke kantor, dan sampai berjumpa lagi di konten chapter 1 selanjutnya. Thank you!